البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di kitab shalah bab sholatul jamaah wal imamah. Bab tentang sholat berjamaah demikian juga imamah. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang permasalahan seorang yang mendapati imam dalam keadaan rukuk, kemudian dia mengikuti imam dalam keadaan rukuk. Terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan dianggap satu rakaat khusus, ya, khusus hal tersebut. Sebagian mengatakan bahwa tidak mendapati satu rakaat. Sudah kita bahas. Demikian juga ini pembahasan tentang ini shaf laki-laki, demikian juga shaf perempuan, bahwa untuk laki-laki yang paling bagus adalah shafnya yang paling depan, yang paling jelek adalah yang paling belakang. Maksudnya adalah apa? Maksudnya paling jelek di sini paling sedikit pahalanya, bukan berarti jelek dalam artian kebalikan dari baik, bukan, tapi paling sedikit pahalanya. Demikian juga dibahas tentang apabila seseorang mendengar iqamat, maka hendaknya dia itu berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru. Bahkan ketika dia mendapati sudah mau terlambat, ya, atau yang semisalnya. Kemudian juga diperbincangkan masih dalam hadis yang telah lewat, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu." Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendapati, ya, dari salatnya imam itu, maka salatlah, dan apa yang luput pada diri kalian maka sempurnakan. Maka di situ sudah kita sebutkan al-masbuk bi raka'ataini hal yuqra surah ma Fatihah kitab fil ukhrayaini, yakni orang yang masbuk, orang yang ketinggalan salatnya. Imam sudah dalam keadaan rakaat yang ketiga, kemarin sudah kita sebutkan. Kemudian dia datang. Kalau imam salam, dia akan kemudian menyempurnakan rakaat yang ketiga dan keempat. Apakah dia membaca surat atau tidak? Kesimpulannya adalah sebagaimana hadis wa ma fatakum fa'timu, dan apa yang luput pada diri kalian maka sempurnakan. Berarti ketika dia bersama dengan imam itu dihitung 1, demikian juga 2. Kemudian dia sempurnakan itu dihitung 3 dan 4. Berarti tidak perlu membaca surat. Walaupun kalau kita membaca surat pun boleh, ya, sebagaimana Nabi juga, beliau di surat zuhur di rakaat yang ketiga beliau juga membaca surat. Membaca surat itu adalah selain surat Al-Fatihah, membaca surat yang lain, surat yang pendek. Kemudian berikutnya ada permasalahan lagi, bima tudrakul jamaah. Dengan apa kita ini dianggap mengikuti jamaah? Ya. Pendapat yang pertama, anal jamaah tudraku bi idrakil ma'mum al-imam qabla ayyuslima. Didapati imam sebelum salam. Ya. Kalau imam ternyata belum salam, kemudian kita datang, berarti kita dapat jamaah, dan itu adalah yang tepat. Sebagaimana telah lewat, wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati maka salatlah, dan apa yang luput sempurnakan. Sebagian mengatakan harus dia itu satu rakaat baru dia dianggap mendapati bersama jamaah. Tapi sudah lewat pembahasannya benar-benar tadi. Tetapi di sini dikecualikan apa itu kalau kita mendapati imam melakukan sholat Jumat, kita datang, ya, tiba-tiba imam sudah mau salam, kita tidak ikut khutbah, ada keperluan mungkin bocor banyak atau apa, kemudian imamnya sudah mau salam. Dalam permasalahan ini terjadi perselisihan, ya. Kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya nanti akan dibahas dalam pembahasan kitabul Jumat. Ini babul Jumat, sholatul Jumat dibahas. Yaitu kesimpulannya adalah kalau dia mendapati imam sebelum salam, maka dia sholat apa? Sholat zuhur. Paham? Tapi kalau dia dapati imam, ya, sebelum dia rukuk masih bisa membaca sholat Al-Fatihah, maka dia tidak perlu melakukan sholat zuhur. Maksudnya tidak menyempurnakan 4, tidak. Tapi cukup ditambah 1, sholat Jumat saja. Tapi kalau dia mendapati imam mau salam, ya, sudah sujud kemudian tasyahud itu, maka kita menyempurnakan berapa? 4 rakaat sholat zuhur.
Ya demikian. Apalagi kalau tidak mendapati imam sama sekali. Kalau kemudian dia ketika mendengarkan khutbah ikut, kemudian kentut atau ingin berak umpamanya, kemudian dia masuk kamar mandi, lama umpamanya, ketika selesai imam sudah selesai sholat Jumat, apa yang dilakukan? Ya disebutkan dia sholat duhur. Dia sholat duhur, ya dan dia sudah mendapati apa? Dia sudah mendapati sholat Jumat. Itu kan karena udzur. Demikian dalam permasalahan ini. Kemudian kalau ternyata juga kita dapati ternyata imam itu sedang tasyahud yang pertama, ya. Padahal kita kan belum tasyahud, kita dapati dia tasyahud yang pertama. Bagaimana ini disebutkan? Kesimpulannya adalah untuk dia tasyahud juga, ya tasyahud juga. Jadi dia tasyahud juga seperti apa? Seperti imam. Sebagian mengatakan cukup tasbih, tapi yang benar adalah tasyahud juga. Kemudian apakah boleh seseorang yang masbuk itu kemudian ketika imamnya sudah salam kemudian ditunjuk salah satu lagi untuk maju ke depan sebagai imam? Kesimpulannya adalah tidak perlu. Sudah kalian sholat sendiri-sendiri, ya karena imam sudah selesai. Apakah masbuk ini orang yang terlambat ini mengikuti imam ketika sujud sahwi? Dia kan tidak tahu kalau tadi imamnya salah. Apakah dia sujud sahwi juga? Kesimpulannya adalah iya. Inama julal imam bi'utama bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Sekarang juga kadang kita musafir, safar, kemudian kita masuk masjid. Imam sedang melakukan sholat isya. Ya. Apakah kita ikut imam yang dia itu mukim ataukah kita yakni sholat kita sendiri, qosorkah umpamanya atau mungkin menyelesaikan maghrib dulu? Disebutkan boleh ini dan itu. Umpamanya kita ikut dia sholat isya ya atau umpamanya sholat zuhur lah gampangannya. Ya ini imam sholat asar, kita datang di situ. Kan kita belum melakukan sholat zuhur dan asar. Maka di sini boleh kita ikut imam 4, kemudian sholat sendiri nanti atau berjamaah, qashar 2 boleh. Atau di 4 itu ya kita sholat yakni qashar 2 rakaat ya ketika imam tasyahud awal kita kemudian menyelesaikan, kemudian kita salam. Kemudian ikut imam lagi melakukan sholat asar bersama dengan dia. 2 juga boleh. Paham? Boleh ini dan boleh itu. Ini malam-malam niat. Ini semuanya amalan itu tergantung dari niat. Demikian juga kalau kita ingin ikut imam berarti itu ada hadis inama ju'ilal imam liutama bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Kemudian berikutnya hadis nomor 408. Wa Nabi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Tapi sudah cukup pada pembahasan telah lewat tentang keutamaan sholat berjamaah. Hadis ini dhaif kenapa? Karena di situ ada Abu Busair, rajulun majhul, orang yang tidak dikenal kedudukannya, keadaannya majhul. Atau Abu Basir. Di sini adalah dhaif. Wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul ma'ar rajul, salat seorang laki-laki bersama dengan laki-laki yang lain, aska, lebih suci, lebih bagus, min salatihi wahdah, daripada salat dia sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulan, salat dia bersama dengan 2 orang, aska min salatihi ma'ar rajul, lebih bagus, lebih suci dari sholat dia itu bersama dengan 1 orang saja. Berarti 3 orang yang sholat berjamaah. Wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dan apa yang lebih banyak maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini adalah dhaif. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Nasa'i, demikian juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Sudah cukup bagi kita keutamaan yakni sholat berjamaah pada pertemuan terlewat. Di situ juga ada hadis yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama dengan jamaah. Hadis yang sahih. Dalam permasalahan ini para ulama menyebutkan telah lewat riwayat menunjukkan salatul rajuli ma'al jamaati, salatnya seorang laki-laki bersama dengan jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi, dilipat gandakan daripada salat dia itu di rumahnya atau di pasarnya 25 derajat, 25
kali lipat. Riwayat yang lain 27 kali lipat. Maka para ulama mendudukkan hadis yang berbeda lafadznya seakan-akan ini dengan apa? Dengan keadaan. Riwayat yang 27 itu apabila jumlahnya jamaah banyak, demikian juga khusyuknya dilihat, demikian juga dilihat semakin jauh tempatnya dari rumah dia, oleh karena itu 27. Yang rumah lebih dekat, demikian juga mungkin jamaahnya lebih sedikit, demikian juga khusyuknya mungkin kurang, itu didudukkan kepada 25. Demikian mereka mendudukkan sehingga hadis ini tidak ada pertentangan. Demikian juga di sini. Semakin banyak semakin bagus. Walaupun Syekh Utsaimin juga menyebutkan kalau itu lebih sunnah lebih bagus. Beliau juga menyebutkan dalam Qaul Mufid kalau dia semakin lama lebih bagus. Masjidnya semakin lama lebih bagus. Ya, masjid itu semakin lama lebih tua itu lebih bagus. Semua di Qaul Mufid. Dan semua patokannya juga dengan apa? Dengan sunnah dan sebagainya. Kemudian berikutnya hadis nomor 409. Hadis ini dhaif juga, ya. Ini tentang pembahasan perempuan boleh tidak mengimami perempuan yang lain dan bagaimana keadaannya. Hadis ini dhaif karena terjadi ittirab, kegoncangan. Demikian juga di situ Abdurrahman bin Khalad. Ya, demikian juga Jaddatul Walid, kakeknya Walid. Ya, ada rawi namanya Walid itu, maka majhul, dia adalah majhul. Walid bin Abdullah bin Jumai. Demikian disebutkan. Jadi hadis ini adalah dhaif. Kenapa? Karena itu adalah rawi yang yaitu majhul tadi. Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu anha, dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha, seorang sahabiah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amaruha, memerintahkan dia anta umma ahla dariha, untuk mengimami ahla dariha, yakni orang yang tinggal di rumahnya, pemilik rumah dia itu, mengimami orang yang ada di dalam rumah itu. Hadisnya dhaif kan? Kalau sahih hadisnya menjadi hukum dalam permasalahan perempuan mengimami, ya demikian. Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah, semua Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Tapi kita sudah sebutkan tadi bahwa itu adalah dhaif. Karena Ibnu Khuzaimah kalau kita pelajari beliau mempunyai kaidah sebagaimana Ibnu Hibban, Ijli, yakni asal seorang muslim itu adalah adil sampai datang bahwa dia itu adalah dhaif. Oleh karena itu orang yang majhul tidak diketahui keadaan selama dia itu muslim berarti thiqah. Kecuali ada kabar bahwa dia itu dhaif. Dari sinilah kita langsung paham bahwa beliau akan menyesuaikan dari sini sesuai kaidah beliau tadi. Dari sini adalah dhaif. Lalu bagaimana sholat perempuan berjamaah di antara mereka sendiri? Disebutkan adalah istihbab, disukai. Perempuan semua umpamanya kemudian mereka melakukan sholat berjamaah adalah disukai. Ya, karena syariat itu adalah umum. Hadis tadi kan dhaif memang, tapi di situ ada asar seperti Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga Ummu Salamah. Ya, mereka semua adalah bersolat berjamaah. Demikian juga di situ ada hadis jelas. Syariat itu umum. Tafaddilu salatul jamaah ala salatil fardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah itu dilipat gandakan dari salat sendiri 27 derajat. Umum laki dan perempuan, boleh. Demikian. Selesai permasalahan ini. Yang benar adalah istihbab. Sekarang kalau salatil mar'ah bin nisa, perempuan salat bersama dengan perempuan yang lain, di mana dia itu imamnya, di mana letaknya? Disebutkan kesimpulannya adalah di depan dia. Karena salat itu adalah umum bagi laki-laki, demikian juga perempuan. Li umumi tasyri', umumnya syariat itu. Ya, berarti dia di depan juga perempuan itu. Tidak perlu di tengah-tengah. Ya, karena sebagian ada pendapat seperti itu. Kemudian wuqu'ul mar'ah ma'arijal fi shaf. Nah, sekarang berikutnya ternyata perempuan dia shaf bersama dengan laki-laki. Bagaimana ini? Jelas bahwa permasalahan ini kalau tidak ada darurat menyelisih sunnah. Demikian juga tidak disyariatkan. Terjadi perselisihan apakah sholatnya itu sah atau tidak. Disebutkan bahwa sholatnya itu kesimpulannya adalah tidak batal. Tetapi apa? Menyelisih sunnah. Dia shaf bersama dengan laki-laki. Kecuali kalau darurat, ya demikian. Sekarang bagaimana kalau sholat perempuan sendirian di belakang shaf? Ini perempuan semua. Kecuali kalau dia sendirian di belakang laki-laki, maka ini sah, ya. Sekarang kalau dia sendirian, perempuan semua, kemudian dia sendirian di belakang shaf. Kesimpulannya adalah sebagaimana laki-laki. Telah lewat pembahasannya
bahwa seorang laki-laki yang dia itu sholat sendirian di belakang shaf, yang rajih adalah sholatnya batal. Telah lewat pembahasannya, hadis jelas sekali. Ya, demikian. Jadi laki-laki demikian juga perempuan juga. Sudah lewat pembahasannya, yaitu bagaimana hendaknya dia masuk di shaf di depan itu, atau ya sebutkan kita menarik seorang ke belakang. Semuanya adalah itu, menarik dengan baik ke belakang untuk menemani dia. Kemudian shafnya itu dipenuhi. Ya, ini mereka saling memenuhi shaf tadi yang diambil satu orang. Syekh Utsaimin mengatakan, ya, beliau berpendapat kalau di situ tidak ada jalan yang lain, ya sudah sholat sendirian dan sholatnya sah. Tapi ulama di tempat bahwa sholat tidak sah. Lalu bagaimana? Ya menunggu. Kalau tidak ada, sholat sendiri. Ini telah lewat pembahasan kita. Ada di dalam Bulughul Maram ini ya hadisnya. Demikian juga perempuan. Sekarang khurujul mar'a ila jama'atir rijal fil masjid, keluarnya perempuan menuju jamaah laki-laki dalam masjid, jelas itu boleh ya, seperti ini boleh. Tapi sekarang sebutkan kebanyakan ulama mengatakan makruh apabila di situ ada fitnah ya, kalau ada fitnah. Kita ingat di situ ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari dan Muslim. Bisa dicek sendiri dalam Bukhari dan Muslim bahwa beliau mengatakan Aisyah, "Lau ya'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui ma ahdatsan nisa, apa yang dilakukan oleh perempuan sekarang ini, ya, ini di zaman Aisyah ya. La mana'ahunnal masjid, niscaya Nabi akan melarang mereka menuju masjid kama muniat nisa Bani Israil, sebagaimana perempuan Bani Israil telah dilarang. Ini ucapan Aisyah. Karena mungkin ada fitnah dan sebagainya. Tapi kesimpulannya adalah boleh perempuan menuju ke masjid. Dan situ ada hadis wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih bagus bagi mereka. Kalau mau ke masjid juga boleh. Apakah wajib minta izin kepada suaminya? Kesimpulannya adalah wajib. Itu adalah ijma' para ulama. Ya, wajib minta izin kepada suaminya. Apakah boleh suami melarang istrinya menuju masjid? Kesimpulannya adalah la yajuz, tidak boleh untuk laki-laki itu melarang istrinya ke masjid. Tapi wajib istri itu minta izin kepada suami. Kemudian disebutkan juga disyaratkan adalah sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud hadis Abu Hurairah sahih ya, walakin liyakhrujna tafilat, hendaknya perempuan ini keluar dalam keadaan tafilat, yaitu apa? Fala tamusu tiban, tidak boleh memakai minyak wangi. Ini syaratnya demikian. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.